Selamat datang Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah Paskah Kolos 3 Surabaya. Satu kemenangan yang luar biasa pada Paskah tahun ini. Apapun yang diizinkan terjadi atas negeri kita, ada satu kemenangan yang terjadi atas hidup saudara dan saya. Mari kita sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat ibadah Paskah ini. Efesus 1 ayat 19 dan 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Satu ayat yang memuatkan buat kita semuanya, bahwa kasih Allah dahsyat dan hebat atas saudara dan saya. Sebab dia hidup ada hari esok. Kita bersama-sama pujikan pujian ini. Sebab dia
pujikan satu pujian, angkat salibmu dan ikut. Patutkah kurban saudara dan saya murah saja? Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Kita pujikan pujian itu, kita masuk dalam suasana penyembahan. Setelah itu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Angkat salibmu. Pertanyaan bagi kami sekalian, patutkah pengorbanan kami murah saja, sedangkan Yesus telah memberikan semuanya untuk kami? Terima kasih karena Tuhan Yesus mau menjalani Via Dolorosa sampai kepada penyaliban di atas kayu salib dan mati, kemudian bangkit, memiliki satu kemenangan untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa, biarlah pengorbanan kami tidak murah-murah saja, karena Yesus telah memberikan yang termahal dalam hidupnya. Pagi ini kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kami boleh merayakan hari raya Paskah, kebangkitan Kristus nyata di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, dan iman percaya kami semakin dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah pagi ini dari awal sampai pada kesudahannya kami serahkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah. Amin. Pujian nomor 421, Maria jalan ke kubur Tuhan, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kemenangan terjadi atas hidup kita, atas hidup semua umatnya. Ada kemenangan yang luar biasa. Mari kita pujikan bersama-sama. Pujian nomor 421. Maria jalan ke kubur Tuhan, waktu pada baru dekat, tetapi heran ada malaikat yang bawakan sukacita. Sudahlah bangkit Tuhan Yesus.
kondisi apapun yang terjadi, kemenangan ada di pihak kita. Pujian nomor 424. Yesus sudah bangkit, puji namanya. Puji pahlawan yang kuat, Yesus sudah bangkit, dan seterusnya. Bersyukurlah karena kasih setia Tuhan nyata atas hidup saudara dan saya. Kita pujikan pujian itu sebelum kita mendengarkan berita Paskah, kemenangan yang terjadi. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena di hari di mana kami memperingati kebangkitan Kristus, maka kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan.
Berbicaralah kepada kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah kebangkitan dan hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang sedang ada di rumah dan menikmati ibadah Paskah pada pagi hari ini, di dalam firman Tuhan disampaikan bahwa Hari Raya Paskah itu perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Anak-anak sulung orang Mesir dibunuh, tetapi pintu-pintu rumah orang Ibrani dilewati. Dalam bahasa Ibrani berarti Pesach, melewati. Peristiwa itu diperingati dengan mengadakan perjamuan Paskah, di mana para peserta makan Paskah, yaitu makan korban Paskah atau anak domba Paskah itu. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam firman Tuhan Keluaran 12 ayat 23 sampai 28, 43 sampai 51. Dan dalam perjanjian baru Yesus Kristus disebut anak domba Paskah. 1 Korintus 5 ayat 7 bisa kita lihat, atau anak domba yang disembelih, Wahyu 5 ayat 6. Paskah mendapat tempat yang terutama dalam kehidupan kita karena Kristus bangkit. Tidak sia-sia kepercayaan Bapak Ibu Saudara sekalian kepada Tuhan. Pagi ini firman Tuhan saya ambil dari Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini mengisahkan tentang orang-orang yang menyerah dan pulang. Dua pria dan seorang wanita adalah tokoh utamanya.
Kedua pria ini kita kenal dalam bisnis penangkapan ikan. Dan wanita itu, Alkitab hanya menyatakan bahwa sebelum ia bertemu Yesus, ia dikuasai oleh iblis, namanya Maria Magdalena. Kedua pria tadi adalah Petrus dan Yohanes. Saat itu adalah pagi kebangkitan. Pertama-tama dikubur Yesus, Maria menemukan bahwa tubuhnya sudah tidak ada dan ia berlari untuk memberitahu Petrus dan Yohanes. Kedua pria itu berlari bersama Maria menuju kubur. Mereka penuh dengan semangat dan sukacita. Semua orang dalam kisah ini kalau kita baca dan perhatikan tadi, mereka sedang berlari ke kubur Yesus. Dan ini adalah ciri khas mereka yang baru saja menemukan unsur adikodrati dalam kekristenan. Benarkah Yesus sudah bangkit? Karena para murid telah mengikuti Yesus, dan kita mungkin mengatakan bahwa mereka pergi ke gereja setiap hari selama 3,5 tahun. Mereka bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Namun inilah pertama kalinya mujizat sebesar itu terjadi. Jadi mereka semua sangat bersemangat dan berlari-lari ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Petrus dan Yohanes berlari ke kubur, menjenguk ke dalam, dan melihat bahwa sudah tidak ada apa-apa. Yaitu tidak ada apa-apa selain beberapa helai kain kafan dan selembar kain peluh. Yohanes 20 ayat 10 menyatakan mereka pulang ke rumah. Mereka sudah berlari dan sia-sia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dua pria, Petrus dan Yohanes, melihat tidak ada apa-apa. Mereka terlalu cepat menyerah. Tetapi Maria menunggu di luar kubur dan melihat malaikat ada sedang berdiri di tempat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kadang-kadang dalam hidup ini kita perlu menunggu. Mazmur 37 ayat 7 mengatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Galatia 6 ayat 9 katakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kadang-kadang juga kita perlu bertekun. Efesus 6 ayat 18 berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kadang-kadang kita perlu ketahanan. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ibrani 6 ayat 15 mengatakan, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kadang-kadang kita juga perlu memiliki kerajinan dan kesabaran. Ibrani 6 ayat 10 sampai 12. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kamu ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesanggupan, kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Sampai pada akhirnya agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah.
Dan Maria sudah melakukan hal-hal ini. Dia menunggu, dia bertekun, dia bertahan, dia memiliki kerajinan dan kesabaran. Tetapi murid-murid yang lain pergi meninggalkan kubur itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Maria menunggu di luar kubur. Ketika kedua pria itu pergi, Maria menjenguk ke dalam dan melihat apa yang tidak mereka lihat. Ia mendengar apa yang tidak mereka dengar. Dua malaikat ada di kubur yang kosong itu. Dalam kisah ini kalau kita memperhatikan, tidak ada petunjuk bahwa malaikat-malaikat itu datang khusus untuk menjumpai Maria saja. Mereka mungkin ada di sana untuk Petrus dan Yohanes juga. Perbedaannya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terletak dalam kepekaan para murid ini. Sebagian dari kita tidak sepeka orang lain dalam dunia rohani mungkin. Kita semua tahu bahwa ada dua dunia, materi dan rohani. Kelima indera kita memberi informasi terus-menerus tentang dunia sekitar kita setiap hari. Sekarang kalau kita menggunakan kelima indera kita memberi informasi terus-menerus tentang dunia sekitar, kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, kita menjadi hilang pengharapan. Jadi kita melihat kubur kosong, sama seperti murid-murid Yesus yang lelaki, mereka melihat kubur itu sudah kosong dan beberapa helai kain kafan, dan seringkali tidak menangkap apa yang Allah katakan kepada setiap kita. Ketika kita melihat masalah di sekeliling kita, kita sering khawatir. Ketika kita melihat kesulitan mengepung kita, kita sering putus asa. Ketika kita melihat kekacauan di sekitar kita, kita sering patah semangat. Tetapi cobalah kita mempertajam mata dan telinga rohani kita, seperti yang dilakukan oleh Maria. Siapa Maria? Seorang wanita yang lemah. Tentu bahwa dia tidak memiliki kekuatan apa-apa, tetapi dia sudah melakukan yang terbaik seperti yang dia lakukan. Dan akuilah bahwa selain yang dilihat mata manusia kita, Allah sedang bekerja di dunia rohani. Apa yang Anda minta kepada Allah? Apa yang Anda percayai dalam iman? Bagaimana dengan unsur iman yang akan membawa perbendaharaan adikodrati yang Anda cari ke dalam hidup Anda? Yohanes 14 ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Yohanes 14 ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 16 ayat 23, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu dalam namaku. Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Kiranya renungan pada pagi hari ini membawa kita menikmati suasana Paskah, kebangkitan Kristus. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kristus sudah bangkit, mengalahkan segala sesuatu. Mungkin mata rohani kita berbicara lain, tetapi mata jasmani kita berbicara lain, tetapi mata rohani kita kiranya dituntun oleh kuasa Roh Kudus Allah. Selamat Paskah. Kristus bangkit untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, juga untuk saya. Haleluya. Amin. Mari kita
Tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Sebab pagi hari ini, di Minggu Paskah ini Tuhan, sekalipun kami berada di rumah tangga kami masing-masing, kami boleh menikmati satu persekutuan yang indah bersama dengan keluarga kami. Kami boleh menikmati hari besar Paskah dalam hidup kami secara pribadi juga keluarga kami. Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Bapa yang ada di dalam surga, pagi ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkat-Mu Tuhan Engkau curahkan bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Dari pusat sampai di daerah-daerah terpencil, dalam situasi dan kondisi yang sekarang yang sedang dialami bangsa ini, bahkan bukan saja bangsa Indonesia tetapi seluruh dunia terkena dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berkatilah, berilah hikmat dan bijaksana kepada pemerintah kami. Berkati mereka Tuhan, yang mengatur segala sesuatu, yang berjuang untuk begitu banyak rakyat. Tuhan, tolong mereka beri hikmat dan bijaksana, sehingga apa yang sedang diupayakan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di Korps 3 ini. Tuhan, berkati pelayanan ini Bapa. Umat-umat Tuhan yang dilayani, sekalipun mungkin jarak memisahkan kami, umat-umat sedang ada di rumah tangga mereka masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Berkati umat-umat-Mu Bapa. Pada hari raya Paskah ini ada pengharapan yang kuat, ada pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan, bahwa segala sesuatu akan berlalu. Kami serahkan pelayanan Korps 3 ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati pelayanan ini Bapa, hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan umat-umat Tuhan yang dilayani. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Anugerah-Mu selalu cukup, dan kami merasakan itu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah dalam hidup ini, seperti Maria yang bertekun, menunggu, bertahan, sabar, menantikan apa yang terjadi, dan malaikat Tuhan berbicara kepadanya Tuhan. Biarlah juga kami dalam perjalanan hidup ini, kami dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Celikan mata rohani kami Bapa, untuk kami dapat melihat hal-hal yang adikodrati dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup, dan dari tuntunan Roh Kudus Allah, kiranya menyertai saudara-saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Tuhan memberkati.